Habib Anis di Solo. Beliau adalah keturunan penulis kitab Simtud Duror. Cucu ya, cucu. Ketika sampai di Asrokolan, ya, kaki beliau dua-duanya itu ngangkat loh, seginian ini. Ngangkat dua-duanya. Tidak menyentuh tanah, gitu loh. Loh kok bisa? Ya bisa. Nah itu kan bagi akal pikiran kita, bagaimana itu mungkin? Ya sangat mungkin. Orang yang menekuni jalan sholawatan tidak mutlak sampai kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Rintangannya juga banyak di situ. Tidak mutlak. Tapi orang lewat sholawatan bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Bisa, bisa sekali. Banyak orang-orang yang bisa itu. Salah satu contohnya ya, Habib Anis di Solo. Beliau adalah keturunan penulis kitab Simtud Duror. Cucu ya, cucu. Ketika sampai di Asrokolan, ya, kaki beliau dua-duanya itu ngangkat loh, seginian ini. Ngangkat dua-duanya. Tidak menyentuh tanah, gitu loh. Loh kok bisa? Ya bisa. Nah itu kan bagi akal pikiran kita, bagaimana itu mungkin? Ya sangat mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segala-galanya menjadi serba mungkin. Sebagai wujud adanya keterkabulan dari Habib Anis itu sendiri tentunya. Jadi karena itu jejak-jejak Kanjeng Rasul ini menjadi sangat penting ya. Kalau kita pernah ke Mekah, ke Madinah, jejak-jejak beliau itu menjadi sangat penting bagi para peziarah di sana. Di Taif itu ya ada salah satu masjid namanya Masjid Kuk atau Masjid Siku-Siku. Kenapa disebut sebagai Masjid Siku-Siku? Karena ketika Kanjeng Rasul itu dilempari batu oleh orang Taif, kemudian beliau itu menepi, menjauh. Lantas beliau bersandar kepada siku-sikunya. Dan sekarang dijadikan masjid. Nah, sholat di situ, betapa kita merasakan adanya keterhubungan jejak-jejak dengan Kanjeng Rasul itu. Dan agama, perlu kita ketahui, tak lain adalah penghayatan itu sebenarnya. Allahu Akbar. Kita merasakan bahwa sholat kita ini sesungguhnya adalah sholat Rasulullah. Allahu Akbar, kita merasakan bahwa seluruh kebaikan itu adalah amal jariahnya Rasulullah. Jadi orang-orang yang ma'rifat itu menyaksikan dengan gamblang, ketika di Masjidil Haram, orang sholat 1 rakaat melampaui 100.000 rakaat di masjid yang lain, di Masjid Jogja termasuk, kita merasakan, oh ya Allah, ini amalmu ya Rasul, ini amalmu. Aku tidak memiliki amal apapun. Semua amal ini adalah amalmu. Orang-orang tawaf ini adalah amalmu. Orang-orang sa'i ini amalmu. Jadi menjadi gamblang di penglihatan batin kita betapa amal Rasulullah itu lebih banyak dibandingkan seluruh anasir di dunia ini dan di akhirat nanti. Jadi kita kemudian menepi ke arah Rasulullah itu. Itulah sebabnya ya, tidak ada satupun orang wali yang tidak menjadikan Rasulullah sebagai jalan. Itu tidak ada. Seluruh waliullah itu pasti hatinya karena akrab dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intal qaul ustu fi ajamiha tajimi. Apalagi gitu ya. Rasulullah itu sebagai tauladan satu-satunya itu merupakan puncak kekuatan dari seluruh kalangan makhluk. Nah, apalagi kalau cuman misalnya ketemu dengan harimau, kecil itu harimau itu. Kecil. Makanya pernah suatu saat Kanjeng Rasul itu mengutus sahabat bernama Safinah untuk menjumpai sahabat Mu'adz bin Jabal di Yaman. Beliau yang sedang pergi ke Yaman ini dihadang oleh harimau-harimau. Gentarkah beliau? Tidak. Beliau mengatakan, saya adalah pesuruh Rasulullah, menepi kemudian harimau-harimau itu. Jadi ya, sebuah binatang yang kita tahu tidak memiliki rasa gentar sedikit pun, menepi. Kenapa? Hormat kepada orang yang mengutusnya,
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hormat. Jadi karena itu ketika hati kita berisi Allah, berisi Rasulnya, adakah yang kita takuti? Sama sekali tidak. Tidak. Tidak gentar terhadap apapun. Tapi malah penuh dengan adanya kasih sayang kepada apapun, kepada siapapun. Hatinya senantiasa gemuruh dengan doa-doa kepada siapapun, kepada apapun. Penuh hatinya. Itulah hidup yang diri orang itu sudah terbebaskan dari dirinya sendiri. Orang ketika sudah rampung dengan dirinya sendiri, maka orang itu akan menjelma sebagai keseluruhan alam raya. Kecillah kemudian alam raya di hadapannya yang betul-betul akbar, yang tak kunjung rampung untuk disusuri, tak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu betapa pentingnya kita menelusuri jejak-jejak ini loh. Makanya saya ketika berada di Mekah berusaha untuk sebisa mungkin sampai di puncak Jabal Thur. Tempat dulu Nabi bersembunyi ketika dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Alhamdulillah saya sampai, padahal itu jauh lebih tinggi ketimbang Turgo. Ada 3 kalinya Turgo itu ya, yang pernah sampai di Turgo. Ada sekitar 3 kalinya Turgo itu. Dan vertikalnya tidak kalah dengan Turgo itu. Saya berangkat jam 8 dari kaki gunung itu. Sampai di puncak itu 2,5 jam kemudian. Itu padahal saya berhenti tidak terhitung berapa banyaknya berhenti itu loh. Naik sedikit berhenti, naik sedikit berhenti. Jadi tidak terhitung dari saking seringnya berhenti itu. Tapi sampai ya Allah, di situ ternyata orang-orang yang percaya dengan syafaat Kanjeng Rasul, yang percaya dengan jejak-jejak beliau, memohon kepada Allah karena di gua itu batu-batu berbaris menghadap ke arah kiblat. Betapa nikmatnya. Jadi karena itu jejak-jejak seperti itu ketika secara rohani sudah terhubung dengan batin kita, ada semakin mantap, ada semakin kuat rasa percaya diri kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulnya. Apa yang semula tidak dimungkinkan lewat perkiraan pikiran kita menjadi mungkin untuk sampai ke sana. Menjadi sangat mungkin untuk sampai ke sana. Oh, itu berarti apa? Berarti tempat Rasulullah dulu itu berlindung kepada Allah atas dasar perintahnya. Makhluk-makhluk yang di dalam pikiran kita tidak bisa melindungi, oleh Allah Ta'ala dibikin bisa. Dibikin bisa melindungi. Apa itu makhluk yang melindungi beliau di sana? Laba-laba dan burung merpati. 2 hal yang sesungguhnya sangat ringkih toh. Laba-laba, burung merpati kan ringkih ini. Tapi ketika Allah Ta'ala menghendaki untuk bisa melindungi kekasihnya, bisa, sangat bisa sekali. Padahal kata Abu Bakar Siddiq, Kanjeng Rasul, kalau mereka ini mencoba untuk melihat kaki mereka dan melihat ke bawah, pastilah kami kelihatan. Deg-degan kan Abu Bakar itu. Kanjeng Rasul dengan tegas menyatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau berduka, Allah senantiasa bersama kami ini. Jadi betapa sangat kuat perlindungan Allah Ta'ala untuk kekasihnya ini. Nah, kalau kita bersambung dengan model jejak-jejak seperti itu, kita merasakan bahwa sekarang ini tak lain adalah zamannya Rasulullah di batin kita. Jadi betapa pentingnya kita membangun keterhubungan dengan jejak-jejak beliau itu. Apakah setiap orang yang ke sana merasakan seperti itu? Belum tentu juga. Sebab banyak orang ke sana itu lebih banyak belanja-belanja. Jadi setiap hari keluar, pulang-pulang bawa barang-barang gitu. Belanja boleh. Yang penting nomor 1 itu adalah bagaimana kita membangun keterhubungan dengan jejak Rasulullah. Setelah itu belanja ya boleh. Tentu saja hati kita yang tahu apakah batin kita itu lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya atau dengan belanja-belanja itu. Sebab di Mekah, Madinah itu bercampur antara yang sakral dengan yang profan, bercampur di situ.
Tinggal bagaimana kita memilah-milahnya gitu. Oke, intal qaul usdu fi ajamiha tajimi. Maka karena itu dapat dipastikan para wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang sama sekali tidak keder terhadap apapun. Jadi kalau kita ketemu orang seperti itu dapat dipastikan itu kekasih Allah. Jadi, apakah orang yang alim pasti tidak takut? Oh, belum tentu. Banyak juga orang alim itu takut loh. Takut terhadap macam-macam, terhadap masa depannya sendiri. Takut itu banyak. Salah satu contohnya adalah orang alim di Mesir yang sangat fasih di bidang ilmu pengetahuan, sangat mumpuni di bidang ilmu pengetahuan Islam. Suatu saat orang alim di Mesir ini mendatangi Syekh Maghribi karena yakin bahwa Syekh Maghribi ini adalah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Orang ini datang ketika jam maghrib. Ketika Syekh Maghribi sholat maghrib, orang ini jadi makmum. Ketika jadi makmum mufarokoh dia. Kenapa? Meyakini bahwa Syekh Maghribi ini batal sholatnya. Kenapa batal? Bacaannya keliru-keliru. Jadi baca Fatihah saja nggak benar. Saya datang jauh ke sini, kok malah bermakmum kepada orang yang bacaan Fatihahnya tidak benar. Kalau Fatihahnya saja benar, cuman surat-surat pendeknya nggak benar, nggak masalah. Tapi ini Fatihahnya, ini sangat berbahaya, sangat batal ini. Akhirnya mufarokoh. Setelah mufarokoh itu tahu saya Maghribi itu. Katanya, kamu kok mufarokoh sih? Soalnya begini, Syekh begini. Oh ya udah nggak apa-apa katanya. Karena sudah malam, dia takut untuk pulang ke rumahnya. Takut. Karena takut maka terpaksa nginep di rumahnya Syekh Maghribi ini. Ketika pagi hari dia memiliki keperluan untuk datang ke Sungai Nil, sebelum sampai di Sungai Nil sudah dihadang oleh harimau-harimau. Kabur dia tidak karu-karuan. Takut. Ini binatang berbahaya. Ini betul-betul bisa membahayakan saya. Kabur dia. Kabur kemana lagi kalau tidak ke rumahnya Syekh Maghribi. Ketika sampai di sana ditanya, ada apa? Itu, saya dikejar itu apa? Itu apa? Harimau. Makanya, jangan hanya bacaan Quran yang kau nilai. Bacaan Quran yang enggak benar itu, bisa saja tetap menyelamatkanmu. Mana yang ngejar? Dipanggil satu-satu harimau itu, datang. Dan ditarik telinganya. Sudah ku bilang, kalau ada tamuku jangan diganggu. Kalian masih mengganggu sini. Ditarik harimau itu. Jadi mana yang lebih ampuh coba? Orang yang bacanya fasih, tapi hatinya kemana-mana. Atau orang yang bacanya tidak fasih, tapi hatinya mutlak berisi Allah Ta'ala. Nah, tentu saja yang kedua. Kalau ada justru kedua-duanya itu. Sebagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah afsahul fusoha, paling fasihnya orang ketika berbicara apapun. Mana pernah kita temukan sebuah hadis yang ada begini, begitu, enggak ada. Langsung lancar. Lancar semuanya kan. Jadi bacaannya lancar, hatinya lancar. Bacaannya paling fasih, hatinya paling gamblang menyaksikan Allah Ta'ala. Itu tentu saja ya. Tentu saja. Nah dari kalangan para wali itu beraneka ragam. Ada yang terbata-bata, ada yang tidak berbicara. Ada yang sedikit sekali pembicaraannya. Jadi kemudian pengikut-pengikut beliau itu tidak sama seperti beliau. Abu Bakar Siddiq tetap jauh di bawahnya. Walaupun tentu saja keimanan Abu Bakar Siddiq, keimanan Sayyidina Umar itu melampaui seluruh keimanan orang di dunia ini. Jadi betapa semakin menarik kita bermakmum kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sekarang ini bisa kita memunculkan sebuah doa ya, doa agar kita terpaut dengan Rasulullah. Doa agar kita dipanggil oleh Allah datang ke tanah suci itu, doanya adalah sebelum kita mengucap salam di waktu sholat, sebelum assalamualaikum, sebelum itu, bacakan doa berikut ini. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ballighna nazuruh. Gitu loh.
Saya membacanya dari sanawiyah dulu sampai sekarang ini. Jadi itu doa agar kita terhubung secara rohani, terhubung dengan jejak-jejak beliau. Jadi kita bukan siapa-siapa, kita hanyalah pengikut rohani beliau. Hilanglah amal kita, jadilah kemudian amalnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Moga sisa umur kita menjadi lebih bermakna di hadapan Allah Ta'ala, berguna bagi kehidupan sesama. Moga-moga kita dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Indonesia, negeri kita ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.